Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan Al-Kulliyatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari oleh Tri Maulida SPDI. Maqasid Asy-Syariah, tujuan disyariatkannya hukum Islam. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna? Karena tidak merugikan orang lain dan di dalamnya hanya terdapat kebaikan-kebaikan. Karena memang tujuan disyariatkan hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia, menolak kemadorotan, menolak ketidakbaikan. Berawal dari maqasid syariah, maka melahirkan maqasid al-khamsah atau al-kulliyatul khamsah. Sebenarnya apa sih al-kulliyatul khamsah itu? Al-kulliyatul khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam, di mana di dalamnya terdapat 5 prinsip yang menjadi tujuan Islam, atau 5 kepentingan yang vital, yang darurat, yang memang tidak bisa tidak dilaksanakan demi mewujudnya atau demi terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan dan terhindarnya kerusakan atau mufsadat dan ketidakbaikan atau madorot. Dan 5 prinsip dasar tersebut adalah: yang pertama ad-din, yang kedua an-nafs, yang ketiga al-aql, yang keempat an-nasl, yang ketiga al-mal. Agama, jiwa, akal, nasab, keturunan, dan juga harta. Menjaga agama harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya, seperti menjaga diri, akal, keturunan, dan harta. Begitupun selanjutnya, menjaga jiwa lebih diutamakan daripada menjaga akal. Nah, apakah penting menjaga kelimanya? Sangatlah penting. Dan kenapa harus didahulukan menjaga agama daripada yang lainnya? Begitupun menjaga nafas timbang akal, begitupun menjaga akal timbang nasal, begitupun menjaga nasal dibandingkan mal. Kita bahas yang pertama, menjaga agama. Menjaga agama harus diutamakan karena memang di dalamnya terdapat kumpulan akidah, di mana adanya keyakinan hubungan antara kita dengan Allah. Ada juga ibadah dan ada juga muamalah yang membahas hubungan manusia dengan manusia. Ada seperti jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Jadi di dalamnya tertata baik bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Lalu yang keduanya, menjaga diri. Nah, menjaga diri juga tidak kalah penting dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kelestarian umat itu harus dijaga. Jadi manusia yang satu harus menjaga hubungan baik dengan manusia yang lainnya, sehingga bisa saling menjaga satu sama lain, sehingga keutuhan umat manusia tetap terjaga. Tidak saling menyakiti, tidak saling bunuh-membunuh, saling melindungi bahkan. Lalu selanjutnya, hifzul akal atau menjaga akal. Akal juga perlu kita jaga. Kenapa? Karena dia menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk lain yang memang tidak menggunakan akal. Berarti mereka yang mampu menggunakan akal adalah manusia sejati, manusia yang memang bisa dibedakan dengan makhluk yang lainnya. Tetapi ketika kita masih melihat manusia dengan segala sifat dan kebiasaan yang buruknya tanpa menggunakan akal terlebih dahulu, berarti manusia tidak beda dengan makhluk-makhluk yang memang tidak menggunakan akal. Nah, dengan demikian kita harus lebih dahulu menggunakan akal kita untuk bertindak, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Disinilah posisi akal harus dijaga. Selanjutnya, hifzun nasl atau menjaga keturunan. Keturunan harus dijaga. Kenapa adanya larangan zina?
Kenapa adanya larangan pergaulan bebas? Karena memang keturunan itu biar jelas nasabnya kemana, keturunan itu biar jelas darahnya kemana. Makanya di sini juga dilarang yang adanya poliandri, karena dikhawatirkan ini anak atau keturunannya ini dari biang yang mana, atau dari bapak yang mana, apakah bapak A, B, C, atau D. Nah, zina pun sama. Dikhawatirkan nanti ketika lahir ini tidak ada pengakuan bahwa anak ini adalah anak dari bapaknya, karena memang tidak bisa dinasabkan kepada bapak, hanya bisa dinasabkan kepada ibu. Jadi dijauhinya zina, dijauhinya larangan bebas, tujuannya untuk menjaga keturunan. Nah, posisi hibzun nasal ini harus diperhitungkan. Selanjutnya hifzul mal. Hifzul mal juga sangat penting karena menjadi salah satu syarat untuk bertahan hidup. Dengan uang kita bisa makan, dengan uang kita bisa berpendidikan, dengan uang kita bisa melanjutkan keinginan-keinginan kita. Tetapi ingat, jangan karena uang kita akhirnya meruntuhkan agama. Seandainya misalnya, nih uang 1 miliar untuk kamu, lalu kamu harus keluar dari Islam. Nah, disinilah posisi urutan sangatlah penting. Jadi meskipun harta itu penting, tapi menjaga agama jauh lebih penting. Ada kisah tentang wabah penyakit, di mana Umar bin Khattab berniat melakukan kunjungan ke Syams, Suriah. Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa Syams sedang terkena wabah penyakit hingga kepanikan melanda negeri itu. Mengetahui kabar ini, Khalifah Umar bin Khattab meminta pendapat sahabat apakah perjalanan tetap dilanjutkan atau menunda perjalanan itu. Sebagai sahabat berpendapat untuk tetap melanjutkan rencana perjalanan tersebut demi melaksanakan perintah Allah. Sedangkan sahabat lain menyarankan untuk membatalkan perjalanan karena kecemasan akan wabah penyakit tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ia dan pasukannya akan menghindari takdir buruk mendekati takdir baik. Jadi tidak masalah untuk tidak melanjutkan dan lebih memilih untuk membatalkan perjalanan. Karena pendapat Umar tersebutlah didukung oleh Abdurrahman bin Auf yang meyakini bahwa Umar bin Khattab untuk membatalkan perjalanan tersebut dasarnya hadis Nabi yang bunyinya, apakah kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian masukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Al-Bukhari dan Muslim. Akhirnya Umar bin Khattab pun membatalkan perjalanan tersebut. Nah, disinilah posisi akal membantu untuk kita mampu memilih mana yang memang baik untuk kita, itulah yang harus kita lakukan. Ketika memang hal tersebut tidak baik, ya sudah, harus ditinggalkan. Meskipun awalnya perjalanan tersebut adalah suatu perintah, tapi ketika memang perintah tersebut ada madorot, maka harus ditinggalkan. Karena alasan yang memang mendesak, sangat boleh untuk ditinggalkan. Seperti dasarnya di sini menghindari takdir buruk menuju takdir yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi melaksanakan 5 rukun Islam merupakan salah satu bentuk menjaga agama, di mana ada ibadah yang memang menjadi
kewajiban bagi manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha ka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-terangan yang jelas, tetapi kemudian bahwa di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Maksud ayat ini adalah Islam melindungi hak hidup manusia, termasuk dari menjaga jiwa. Nafas adalah merawat kesehatan badan dan ruhani manusia, sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, beliau berpidato, "Bantulah aku jika aku benar, dan jika aku salah maka luruskanlah aku." Karenanya rakyat tak segan untuk meritik kebijakan negara dan memberikan pendapat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disinilah jadi dasar hukum hifdzul akal. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering mengundang para sahabat dan masyarakat untuk meminta masukan dan kritik terkait kebijakan negara dan kepemimpinannya. Alhasil mereka tak segan memberikan kritik dan masukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setiap muslim memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat demi terciptanya maslahat. Pidato Umar bin Khattab radhiyallahu di atas menjadi bukti bahwa pada masa itu rakyat memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat demi terciptanya maslahat. Disinilah menjadi dasar pemeliharaan akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul bata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Dan inilah menjadi dasar hukum hifdzul an-nasl atau memelihara keturunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salata fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 10. Melalui kepemilikan harta seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu Islam sangatlah memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rizki yang halal. Nah, inilah menjadi dasar dari pemeliharaan harta. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga al-kulliyatul khamsah? Yang pertama, min nahiyati al-wujud, dengan memelihara atau menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Contohnya menjaga agama ini seperti sholat dan zakat. Sedangkan menjaga jiwa, minum dan makan. Menjaga akal, mencari ilmu dan belajar. Menjaga keturunan, menikah. Dan menjaga harta adalah seperti jual beli, mencari rezeki. Dan cara yang kedua yaitu min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya.
Contoh menjaga agama yaitu hukuman bagi orang yang murtad, menjaga jiwa hukuman kisos dan diat, menjaga akal hukuman bagi peminum khamar, menjaga keturunan hukuman bagi pelaku zina, menjaga harta riba hukuman bagi pencuri. Sekian dari materi tentang menerapkan al-kuliatul khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Soal-soal yang nantinya akan disampaikan atau diberikan semuanya ada dalam materi yang telah disampaikan. Seperti apa saja yang dibahas dalam al-kuliatul khamsah, apa itu al-kuliatul khamsah, apa sih sebenarnya maqasidus syariah, dan bagaimana cara menjaga al-kuliatul khamsah. Sebenarnya urutannya mana yang lebih harus didahulukan di antara 5 dasar tersebut. Dipelajari dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.